adik-adik, selamat tahun baru. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu di tahun 2021. Nah, memasuki tahun yang baru ini, meskipun sekolah minggunya masih online, nggak apa-apa ya, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Untuk itu, yuk sama-sama mari kita menaikkan satu pujian, mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di tahun yang kemarin. Walaupun kita berada di masa pandemi, tetapi sampai dengan hari ini kita semua boleh tetap sehat. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Yuk kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita patut memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Yuk, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita mau sama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya sekolah minggu kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah sertai kami di sepanjang tahun 2020 kemarin. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh masuk di tahun yang baru dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk dapat memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di sepanjang sekolah minggu kami pada hari ini, supaya sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kemarin kita sudah sama-sama bersukacita mengikuti perayaan Natal. Nah, tahun yang baru ini kita akan nanti sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus masuk ke dalam pelayanannya di permulaannya. Karena itu sebelum kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yuk kita naikkan satu lagu, Tabur Firman-Mu Kepadaku, supaya firman yang akan kita dengar nanti boleh tertanam dalam hati kita, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Yuk kita nyanyikan lagu Tabur Firman-Mu 2 kali ya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu,
aku senangkanmu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Jadikan lagu ini doa bagi kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adik-adik akan dibawakan oleh Om Widaya. Jadi yuk kita panggil Om Widaya ya. Om Widaya, mari silahkan. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Om Widaya di sini. Nah, apa kabar? Om Widaya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini adik-adik semua tetap selalu sehat bersama keluarga. Juga semoga adik-adik tetap bersemangat mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Nah, tentunya adik-adik juga rindu ya bisa bertemu di sekolah minggu, di tempat, bertemu teman-teman, guru dan sebagainya. Tetapi ya bagaimana, kita belum bisa melakukannya. Karena itu kita harus tetap berdoa dan berharap kiranya Tuhan menolong kita semua agar pandemi ini boleh berlalu dan nanti kita boleh bertemu kembali, bersekolah minggu, ke gereja dan sebagainya. Nah, baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan tema Allah Bapa berkenan membuka jalan bagi Yesus dan pelayanannya. Nah, bahan ini diambil dari Matius 3 ya, ayat 1 sampai 18. Nanti adik-adik bisa baca lagi di rumah. Nah, Om Widaya akan ceritakan secara singkat ya. Nah, adik-adik coba nanti tebak ini siapa yang bicara seperti ini ya. Pada suatu hari ada suara orang berseru-seru di padang gurun Yudea. Begini ya adik-adik. Woi, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Oi, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, adik-adik, itu suara siapa ya kira-kira? Coba, ada yang tahu? Ya, itu adalah suara Yohanes Pembaptis. Dia membuka jalan bagi pertobatan. Dia menyerukan pertobatan kepada orang-orang. Ya. Nah, orang ini, Yohanes Pembaptis, ternyata sudah ada dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada zaman dahulu. Ya. Dari Yesaya pasal 40 ayat 3 ada tulisan begini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, itu nubuatan tentang Yohanes Pembaptis adik-adik ya. Nah, Yohanes Pembaptis tadi itu menyuarakan pertobatan bagi orang-orang adik-adik ya. Ada orang dari Yudea, Yerusalem, dan juga daerah Yordan itu pada datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis saat itu. Nah, ketika itu juga ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka juga minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes Pembaptis malah menegur mereka, ya, karena Yohanes tahu mereka sebenarnya nggak sungguh-sungguh kali pertobatannya, ya, minta dibaptis, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh bertobat. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini membuka jalan bagi Yesus yang akan melakukan pelayanannya kelak, ya. Nah, pada saatnya, suatu saat datanglah Yesus dari Galilea menemui Yohanes di Yordan, ya, di sungai Yordan. Lalu Yesus meminta Yohanes untuk membaptis dia. Tetapi semula Yohanes menolak. Wah, jangan. Harusnya engkau yang membaptis aku. Tetapi apa kata Yesus? Yesus berkata, hendaklah kita melakukan apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah, ya. Jadi akhirnya Yohanes setuju. Dia membaptis
Yesus di Sungai Yordan. Setelah itu Yesus dibaptiskan dalam air lalu keluar. Nah, ketika Yesus keluar dari air, adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Yohanes melihat ada burung merpati, ya, wujud burung merpati turun di atas Yesus. Ternyata itu adalah lambang Roh Kudus, adik-adik. Ya, Roh Kudus turun kepada Tuhan Yesus. Dan juga terdengar suara, ya, terdengar suara begini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, demikian adik-adik cerita hari ini tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Nah, dari cerita ini adik-adik kita perlu belajar apa? Ya, pertama bahwa Yohanes rela menjadi membuka jalan bagi pelayanan Yesus. Maka dia ketika Yesus datang dia menunjuk, nah inilah Mesias, ya. Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh, ya. Yang kedua, pembaptisan ini menggenapi rencana Allah bagi Yesus, ya. Nah, itu. Jadi kita belajar dari cerita ini bahwa kita pun sebagai anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya boleh mau dipakai seperti Yohanes Pembaptis. Kita melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Misalnya, Tuhan ingin kita hidup yang baik, sesuai firman Tuhan, ya kita lakukan, ya. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Allah, seperti ada suara yang dari langit tadi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus berkenan di hadapan Bapaknya. Apakah adik-adik tidak ingin adik-adik berkenan kepada Bapa, kepada Tuhan? Tentunya juga ingin, ya. Kita pun ingin hidup berkenan kepada Bapa. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara hidup yang berkenan pula kepada Allah. Hidup berkenan itu seperti apa sih adik-adik? Ada yang tahu enggak? Nah, hidup yang berkenan itu hidup yang menyenangkan hati, ya. Berkenan itu menyenangkan hati. Kalau adik-adik punya ayah ibu kan tentunya ingin ayah ibu berkenan kepada adik-adik, ya. Caranya gimana? Ya tentunya menghormati orang tua, mengasihi mereka, menuruti kalau ada sesuatu yang diminta kepada adik-adik, misalnya, ayo bantu mama membersihkan rumah, ya kita bantu, ya. Jangan terus, waduh nggak mau mah, males mah. Ya itu nggak baik adik-adik. Kalau kita berkenan, tentu orang tua juga akan senang kepada kita membahagiakan orang tua kita. Nah, demikian adik-adik, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Nah, nanti adik-adik bisa baca selengkapnya di Alkitab adik-adik masing-masing, ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menolong kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kami boleh berkenan pada Tuhan melalui perjalanan hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk firman Tuhan, kiranya menguatkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik, kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Injil Matius, ayatnya yang ketiga, pasalnya yang ke-17, yang berbunyi demikian. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau nyanyikan satu lagu. Lagu ini mungkin masih asing bagi adik-adik, tetapi mari kita sama-sama belajar, ya. Lagu ini mengatakan bagaimana anak-anak walaupun masih
kecil, tetapi Tuhan bisa memakai anak-anak untuk melayaninya. Jadi kita akan sama-sama memujikan lagu ini, belajar sama-sama, kita pelan-pelan nyanyinya. Nanti kita bisa meresapi kata-kata dari lagu ini supaya anak-anak, adik-adik juga bisa menjadikan lagu ini sebuah doa sebagai permohonan kepada Tuhan supaya nanti adik-adik bisa dipakai dalam pelayanan kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan, judulnya Pakai-pakailah Aku. Pakailah aku, jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Nah, lagu ini sungguh indah ya adik-adik, menceritakan bagaimana kerinduan kita untuk mau dipakai oleh Tuhan mulai dari kecil sampai nanti kita dewasa. Nah, semoga lagu tadi bisa terus ya mengingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan kita harus mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, sebelum kita tutup sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi sekolah minggu kita dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di sepanjang sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah firman yang sudah ditaburkan tadi boleh Engkau tanamkan dalam hati kami dan kami diberi kekuatan untuk dapat menjadi pelakunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik di sekolah minggu online kita pada minggu depan. Tuhan memberkati.